perwakilan dari SD Negeri 003 Salamata Utara. Hari ini saya akan menceritakan dongeng dari Kalimantan Timur, yakni Naga Rau dan Putri Karangmelendung. Dahulu kala, di kampung Hulu Dusun, hiduplah sepasang suami istri, yakni petinggi Hulu Dusun dan istrinya bernama Bahu Jarumah. Meskipun berusia lanjut, petinggi dan istrinya tak kunjung diberi keturunan. Hingga suatu hari, petinggi kampung Hulu Dusun dilanda hujan badai yang sangat lebat selama berhari-hari. Warga tak ada yang berani keluar rumah karena takut dengan badai yang dahsyat disertai angin kencang dan petir yang menggelegar. Sudah 7 hari lamanya badai melanda kampung Hulu Dusun. Pak, persediaan kayu bakar kita sudah habis, sedangkan aku mau memasak, kata Bahu Jarumah. Petinggi hanya diam dan sedang memikirkan sesuatu. Dan petinggi pun berkata, untuk sementara, biar kayu atap ini yang kita jadikan kayu bakar. Nanti setelah badai ini sudah berhenti, aku akan mencari penggantinya, kata petinggi. Kemudian petinggi pun mengambil kayu atap dari atap rumahnya. Kemudian petinggi pun membelah kayu tersebut. Alangkah terkejutnya, petinggi Hulu Dusun melihat seekor ulat yang sedang melingkar di kayu tersebut. Dan ulat tersebut melihat ke petinggi seolah-olah ingin dirawat oleh mereka. Ketika petinggi mengambil ulat itu, keajaiban pun terjadi. Hujan yang disertai angin kencang dan petir yang menggelegar pun seketika itu juga berhenti. Petinggi dan Bahu Jarumah merawat ulat itu dengan sabar dan penuh kasih sayang. Bahu Jarumah dengan sabar selalu memberikan daun-daun segar kepada ulat itu. Beberapa bulan kemudian, ulat itu semakin lama semakin besar, dan pada saat itu ulat itu berubah menjadi seekor naga yang besar. Petinggi Hulu Dusun dan istrinya pun terkejut dengan hal itu. Namun, petinggi Hulu Dusun dan istrinya tetap menyayangi naga tersebut sebagaimana mereka merawat ulat kecil. Malam harinya, petinggi Hulu Dusun bermimpi bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik jelita, merupakan penjelmaan dari naga itu. Putri itu berkata, "Ayahanda dan ibunda, Ananda sekarang sudah besar dan pasti akan menakuti warga yang ada di penduduk ini." Kata sang putri, "Izinkanlah Ananda untuk pergi dan buatkanlah sebuah tangga agar Ananda bisa turun ke bawah." Pagi harinya, petinggi Hulu Dusun dan istrinya membuatkan tangga yang terbuat dari bambu itu. Dan tangga itu pun sudah jadi. Ketika naga hendak turun ke bawah, naga itu berpesan kepada kedua orang tuanya, "Ayahanda dan ibunda, ketika Ananda telah turun ke bawah, maka hendaklah ayah dan ibu mengikuti kemana Ananda pergi. Ananda jangan lupa membakar wijen hitam serta menaburkan beras kuning ke tubuh Ananda. Ketika Ananda telah sampai di Sungai Mahakam, maka hendaklah ayah dan ibu mengikuti buih yang muncul di atas permukaan air," kata sang naga. Naga pun menuruni tangga itu.
dan naga pun menuju ke sungai. Sesampainya di sungai, naga pun segera menyuburkan dirinya ke dalam air. Dan naga pun berenang ke hulu dan ke hilir berturut-turut sebanyak 7 kali. Ke kiri dan ke kanan, ke tepian batu berturut-turut sebanyak 3 kali. Kemudian naga pun menyelam. Tak lama setelah naga menyelam, petinggi hulu dusun dan istrinya melihat ke permukaan air dan mencari sang naga. Tiba-tiba di atas permukaan air yang tenang tersebut muncullah buih yang berwarna-warni seperti pelangi. Buih itu semakin meninggi dan di puncak buih tersebut terlihat cahaya yang sangat terang. Dan petinggi hulu dusun dan istrinya melihat naga yang sedang menjunjung sebuah gong. Dan naga itu dijunjung oleh sebuah makhluk aneh, yaitu lembu swana. Kemudian naga pun memberikan gong itu kepada petinggi hulu dusun dan istrinya. Naga pun tak berbicara apapun, langsung menyelam. Petinggi hulu dusun terkejut melihat seorang bayi sedang berbaring di gong tersebut. Dan petinggi hulu dusun dan istrinya sangat senang karena doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Mereka merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang dan sabar. Kemudian bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Bertahun-tahun Putri Karang Melenu tumbuh menjadi gadis dewasa dan cantik jelita. Pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah apapun keinginan atau cita-cita kita harus diperjuangkan dengan sabar, tekun, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian cerita dari saya. Terima kasih, salam sehat.